Di video sebelumnya kita sudah membahas penggabungan atau penjumlahan dari proses Poisson. Maka kali ini kita akan membahas mengenai pemecahan dari proses Poisson. Ya. Jadi misalkan kita punya proses NT ya. NT ini adalah proses Poisson dengan lajunya adalah sebesar lambda yang diilustrasikan dengan garis bilangan yang ada di sini ya. Ini prosesnya ya. Kita punya proses NT dengan lajunya lambda. Kemudian di sini kita akan membagi proses NT, kita bagi menjadi dua proses, yaitu proses 1 atau kita sebut N1T dan proses 2 atau kita sebut N2T. Nah, untuk setiap kedatangan yang kita amati sebagai proses NT, ini idenya seperti kita melemparkan koin ya. Jadi kan melemparkan koin ada dua kemungkinan, sisi angka atau sisi gambar. Jadi misalkan kalau koin yang dilemparkan itu munculnya sisi angka ya, maka di sini kedatangannya kita kirim ke proses N1 ya, ke atas, proses yang di atas. Tapi kalau misalkan yang muncul adalah sisi gambar, maka kedatangan yang berasal dari proses NT ini kita kirimkan ke proses 2, proses yang ada di bawah. Ya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa pelemparan koin itu saling independen dan juga independen terhadap proses NT. Maka di sini kita bisa simpulkan ya bahwa proses pembagian ya ke dalam proses 1 maupun proses 2 masing-masing juga sama, itu akan mengikuti proses Poisson, cuma lajunya itu nanti ditentukan oleh peluang sukses dari pelemparan koin ya. Jadi tadi kalau misalkan peluang sukses atau peluang muncul sisi angka misalkan kita katakan P, dan kalau yang muncul adalah sisi angka maka maka kedatangannya kita kirimkan ke proses 1 ya, maka lajunya dari N1T itu sebesar lambda dikalikan peluang sisi angka ya. Kemudian berikutnya kalau yang muncul adalah sisi genap berarti peluangnya sebesar 1 minus P ya. Berarti di sini kita katakan bahwa proses kedua ya ini akan mengikuti proses Poisson juga dengan lajunya adalah sebesar lambda dikali 1 minus P. Kemudian dari pembagian kedua proses ini bisa kita katakan baik N1T dan juga N2T, proses 1 dan proses 2 itu adalah dua proses yang saling independen. Jadi di sini kalau misalkan kita ambil sembarang interval ya, misalkan kita ambil interval dengan lebarnya adalah S di proses NT, maka kita tahu bahwa ini ya banyaknya kedatangan di sepanjang selang dengan lebarnya dengan panjangnya adalah S, maka ini tadi kita asumsikan berdistribusi Poisson ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan parameternya adalah sebesar lambda S ya. Kemudian kalau kita ambil sembarang interval ya di dalam proses NT, di sini kita ambil panjangnya adalah S, maka di sini bisa kita pecah ya. Artinya bisa kita kirimkan ke proses 1 atau proses yang di atas, atau bisa kita kirimkan ke proses yang di bawah atau proses 2. Kita kirimkan ke proses 1 dengan peluangnya adalah sebesar P. Berarti kalau misalkan tidak dikirimkan ke proses 1, kita kirimkan ke proses 2, berarti ini peluangnya sebesar 1 minus P. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya, jadi kalau kita ambil sembarang interval S yang sama, ya, maka banyaknya kejadian di sepanjang interval dengan panjangnya S di proses 1, ini juga akan berdistribusi Poisson, ya, N1T, dengan parameternya ini adalah peluangnya ya, peluangnya yaitu P dikalikan lambda atau lambda P. Begitu juga kalau kita ambil interval yang sama ya, dari proses 2, maka banyaknya kejadian di selang interval yang sama, ya kita sebut N2T, ini juga akan mengikuti proses Poisson ya, dengan lajunya adalah lambda dikalikan
lambda dikalikan 1 minus P ya. Ini saya lupa ya, harusnya lambda P dikalikan panjang intervalnya. Ya, berarti lambda P S, yang ini adalah lambda dikali 1 minus P S. Oke, jadi ini gambaran mengenai pemecahan proses Poisson ya. Secara umum ya bisa kita pecah, nggak hanya ada 2 proses, bisa juga menjadi 3, 4, dan seterusnya. Begitu juga untuk penggabungan sama ya, penggabungan tidak selalu kita gabungkan dari 2 proses, tapi juga bisa dari beberapa proses. Tapi idenya sama, bisa kita generalisir ya untuk menjadi beberapa proses Poisson. Oke, sebagai contoh di sini misalkan kendaraan yang melintasi suatu jalan ya, suatu jalan di sini saya sebutkan contohnya misalkan di Jalan Sudirman mengikuti proses Poisson dengan lajunya 10 kendaraan per menit. Misalkan di Jalan Sudirman ya, kendaraan yang melintas ya, misalkan 80%-nya itu adalah mobil, kemudian 20%-nya adalah truk ya. Jadi asumsikan di sini nggak ada motor ya, cuman kendaraan roda 4 atau lebih ya. Jadi 80%-nya mobil, sisanya 20% adalah truk ya. Kemudian di sini yang ditanyakan berapa peluang setidaknya ada satu mobil yang melintas dalam 30 menit atau dalam setengah jam ya. Ini contoh yang diberikan di sini jelas ini adalah ilustrasi dari pemecahan proses Poisson ya. Jadi di sini awalnya kita punya NT ya. Jadi kita punya NT di mana NT-nya ini adalah proses Poisson ya. Dengan lajunya itu adalah lambda ya. Lambdanya adalah 10 kendaraan per menit. Berarti ini adalah 10 T ya. Kemudian dari sini kita pecah ya. Dari sini kita pecah menjadi 2. Karena di sini bisa kita pandang kendaraan yang melintas, kita pandang adalah sebagai mobil ya. Mobil juga di sini saya sebutkan N1T. Ini berdistribusi Poisson dengan parameternya berarti di sini adalah lambda dikalikan P ya. Peluang mobil yang melintas kan di sini 80%. Berarti ini adalah 10 dikali peluangnya P-nya 80% ya. Berarti 8T. Kemudian di sini juga kita pecah ya, sisanya adalah kendaraan yang melintas adalah truk, maka N2T ini berdistribusi Poisson. Berarti dengan lajunya atau parameternya ya. Parameternya adalah lambda. Lambdanya adalah 10 ya, dikali peluangnya 20%. 10 kali 20% kan 2. Berarti ini adalah 2T. Nah, dari sini yang ditanyakan berapa peluang setidaknya ada satu mobil yang melintas dalam setengah jam atau dalam 30 menit ya. Karena satuan yang kita pakai lajunya adalah per menit ya. Jadi kita ganti dulu ya. Di sini kita tidak pakai satuannya jam, tapi kita ubah sesuai dengan laju yang kita gunakan adalah per menit ya. Nah, solusinya di sini asumsikan bahwa mobil dan truk itu yang melintas saling independen, maka laju kedatangan mobil ini bisa kita hitung 10 kali 0,8 sama dengan 8 ya. Sesuai dengan yang saya gambarkan, saya ilustrasikan, saya jelaskan di sini ya. Atau N1T ini adalah Poisson dengan parameternya 8T. Nah, di sini yang ditanyakan berapa peluang setidaknya ada satu mobil yang melintas dalam setengah jam. Artinya di sini yang kita hitung adalah N1 karena yang mau kita hitung adalah peluang yang melintas itu adalah mobil ya. Berarti N1 bukan N2. Kemudian T-nya di sini adalah 30 menit ya. Karena kita mau melihat peluang di sepanjang interval 30 menit ya. Kemudian lebih besar sama dengan 1, ini artinya kita mau menghitung setidaknya ada satu kendaraan ya yang melintas di selang interval selama 30 menit ya. Nah, untuk menghitung peluang N1 lebih besar, ini paling gampang kita ambil lawannya ya. Jadi kita hitung aja 1 dikurangi peluang N1 30 sama dengan 1
sama dengan 0 ya. Maka bisa kita tuliskan ya, persamaannya menjadi 1 dikurang peluang N1 30 sama dengan 0. Ini kita masukkan ke fungsi distribusi di mana banyaknya kedatangan sama dengan 0 ya. Berarti kita ambil E pangkat lambda T, lambdanya kan 8 ya, 8, T-nya adalah 30, dikalikan dengan lambda T, berarti 8 kali 30 pangkat 0, dibagi dengan 0 faktorial. Dari sini bisa kita sederhanakan peluangnya sebesar 1 minus E pangkat minus 240. Nah, jadi ini peluang tidak ada mobil yang melintas ya di selang waktu 30 menit. Oke, soal berikutnya yang B. Jika diberikan ada 120 truk yang melintas dalam 1 jam, maka yang ditanyakan berapa rata-rata kendaraan yang melintas. Ya, rata-rata kendaraan yang melintas artinya bisa mobil, bisa juga truk. Ya, jadi rata-rata kendaraan di sini dengan kata lain yang kita hitung adalah ekspektasi ya. Rata-rata itu ekspektasi, dan karena di sini yang dihitung adalah rata-rata kendaraan, berarti kita menghitung ekspektasi total. Karena kendaraan kan bisa berasal dari mobil sama berasal dari truk, ya. Nah, soal yang ditanyakan pada poin B di sini bisa kita tuliskan ya sebagai ekspektasi, ya. Syaratnya adalah diberikan selama 60 menit, ya. Sekali lagi di sini 1 jamnya kita ubah dulu ya, satuannya sesuai dengan laju yang kita definisikan dari proses kosong ya. Jadi kita ganti jadi 60 menit. Diberikan dalam 60 menit ya, ada 120 truk yang melintas. Diberikan ada 120 truk yang melintas ya dalam 60 menit. Hanya di sini kita pakai N2 ya, karena N2 itu kan kedatangan truk. Yang ditanyakan adalah berapa rata-rata kendaraan yang melintas dalam 60 menit ya, dalam selang yang sama. Berarti yang ditanyakan ekspektasi dari N60 diberikan N2-nya dalam interval yang sama 60 ada sebanyak 120. Nah, menghitung ekspektasi ini adalah ekspektasi total, berarti artinya bisa kita pandang bahwa pertama yang kita hitung adalah ekspektasi atau rata-rata mobil yang melintas ya, N1 60 diberikan ada 120 truk yang melintas. Ditambah ekspektasi yang kedua adalah kalau kendaraannya truk, berarti N2 ya. Truk yang melintas dalam 60 menit diberikan ada 120 truk yang melintas pada interval yang sama. Nah, untuk ekspektasi yang kedua ya, ini jelas nilainya adalah 120 ya. Karena diberikan ada 120 truk yang melintas, ya berapa ekspektasi truk yang melintas? Ya kan sesuai, ini nilainya fix ya. Jadi makanya ini tidak berubah, nilainya 120. Sedangkan ekspektasi yang pertama ini adalah rata-rata mobil yang melintas ya. Diberikan ekspektasi yang pertama di sini kan diberikan ada 120 truk, berapa peluang kita mengamati ada mobil ya yang melintas.